sering banget lihat orang itu lebih pro ke bedak padat karena bedak padat itu kan lebih simpel. Tapi apa mereka tahu kalau misalkan bedak padat itu bisa menyebabkan makeup kita itu menjadi bercrack, menjadi pecah gitu loh. Pokoknya simak video ini sampai habis. Hai semuanya, aku Bibiu, welcome back to my YouTube channel. Jadi sesuai di judul, aku akan membahas tentang dua produk ini. Tapi bukan untuk mereviewnya, melainkan akan membahas tuntas tentang apa itu bedak padat dan bedak tabur. Untuk contoh produknya, dari keduanya ini aku ambil contoh dari produk makeover. Tapi sebelum lanjut ke videonya, klik dulu subscribe yang ada di bawah sini, karena setiap video aku itu yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Terus bantu juga follow Instagram aku, ini Instagram makeup aku dan Instagram pribadi aku. Nah, walaupun kedua produk ini antara bedak tabur dan bedak padat ini tuh sama-sama bedak, tapi mereka itu mempunyai perbedaan. Dan perbedaan tersebut itu akan kita bahas di video kali ini. Perbedaan yang pertama antara bedak tabur dengan bedak padat ini dari segi tekstur. Mungkin kalian juga udah pada tahu dari segi teksturnya itu berbeda. Kalau bedak tabur itu udah pasti kan teksturnya itu bubuk, sedangkan bedak padat ini teksturnya padat. Jadi bedak padat ini tuh bedak tabur yang udah dipadatin. Terus dari segi ukuran, biasanya ukuran bedak tabur ini tuh lebih besar dibandingkan bedak padat. Jadi yang dimaksud ukuran itu bukan ukuran secara fisik, karena secara fisik itu kalau dibandingin itu agak sama gitu ya ukurannya, sedangkan melainkan dari isi takarannya gitu. Ini kalau dibandingin tuh ini aslinya penuh kan, karena emang aku sering pakai jadi tinggal segini. Terus kalau misalkan isi bedak padat itu segede gini, ini aku ambil yang refill-nya ya, karena sama aja sih sebenarnya. Jadi cuma segini kalau dibandingin tuh, karena kan ini bedak yang udah dipadetin jadi lebih slim gitu, lebih kecil. Terus untuk bedak padat itu biasanya di dalamnya itu udah ada kacanya, udah ada spons bedaknya. Jadi tinggal pakai aja kan, bener-bener sepraktis itu, bener-bener travel friendly banget, mudah buat dibawa-bawa. Terus untuk gambarnya kalian bisa lihat kayak gini. Aku nggak bisa menunjukkan secara langsung karena yang tadi aku bilang tuh aku cuma punya yang kemasan refill. Karena aku sendiri tuh kurang suka sama yang namanya bedak padat, jadi aku tuh kayak cuma coba-coba aja beli, dan aku tuh beli cuma yang kemasan refillnya aja. Kenapa bedak padat lebih travel friendly dibandingkan bedak tabur? Sekarang gini, bayangin, kalau misalkan kamu mau pergi traveling, nah travelingnya itu tempatnya agak jauh, terus juga pengen agak lama gitu di sana. Pasti kan otomatis kamu pengen touch up dong di sana, karena kan beberapa jam juga. Nah, misalkan kamu bawa bedak tabur nih ke sana, belum lagi bawa berasnya. Memang di dalamnya itu ada spons bedaknya juga seperti bedak padat, tapi dia belum ada kacanya, harus bawa kaca dulu. Terus belum lagi misalkan tumpah-tumpah karena jalannya itu berbelok-belok, kamu kurang kencang nutupin si bedak taburnya. Terus belum lagi kalau misalkan di tempat travelingnya itu banyak angin, pas kamu mau touch up itu pas ada angin, wah bertebaran dong yang namanya bedak tabur. Jadi seribet itu. Jadi aku saranin kalau misalkan kamu mau kemana-mana, lebih cocok membawa bedak padat. Nah, tapi kan yang namanya traveling itu kan kamu pengen dong makeup kamu tahan lama. Kamu tetap di rumah itu pakai bedaknya itu bedak tabur, sedangkan bedak padat itu cuma kamu bawa untuk touch up saja. Terus untuk perbedaan yang kedua, yaitu bedak tabur itu lebih cocok dan disarankan untuk kulit yang berminyak, karena si bedak tabur ini tuh mampu untuk menyerap minyak-minyak yang ada di wajah kita. Sedangkan untuk bedak padat itu lebih disarankan untuk kulit yang kering dan kulit yang normal. Perbedaan yang ketiga yaitu bedak tabur itu mempunyai coverage yang minim, tapi yang namanya bedak tabur itu bisa kamu pakai berlapis-lapis gitu atau berlayer-layer. Jadi misalkan aku kayak berminyaknya itu agak parah nih, kamu tuh pengen pakai bedak taburnya itu agak banyakan aja, itu nggak apa-apa, asalkan kamu tuh bener-bener ngeblendnya itu bener-bener rata banget gitu. Justru itu disaranin buat kulit-kulit yang berminyak itu pakai bedak tabur, yang bedak taburnya itu pakai
2 atau 3 layer lah. Habis itu di blend bener-bener rata banget. Sedangkan untuk bedak padat itu mempunyai coverage yang maksimal, tapi dia itu gak bisa kalau dipakai berlapis-lapis atau berlayer-layer. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu pakai berlapis-lapis, itu nanti yang ada makeup kamu tuh jadi pecah atau bercrack seperti yang tadi aku bilang. Kenapa bedak padat itu bisa bikin crack di makeup kita? Karena yaitu tadi cara pakainya itu berlapis-lapis. Terutama buat kamu yang mempunyai garis senyum di bagian sini, itu tuh hindari banget. Aku saranin hindari banget pakai bedak padat. Aku punya gambar atau perumpamaannya kayak gini, bisa dilihat. Terus untuk perbedaan yang keempat, yaitu bedak tabur itu biasa disebut dengan setting powder atau finishing powder. Nah, kenapa disebut demikian? Karena biasanya pemakaian bedak tabur itu setelah kita pemakaian foundation. Jadi itu tuh bisa menyebabkan makeup kita tuh menjadi tahan lama. Sebetulnya bisa juga bedak tabur dipakai pas muka kita belum kena apa-apa gitu. Kayak misalkan kamu tuh punya minyak yang berlebih nih, aku saranin kamu harus coba dulu bedak tabur itu kamu set semuanya ke wajah kamu. Abis itu kamu pakai foundation terus pakai bedak tabur lagi. Itu insya Allah bakal bisa nutupin minyak-minyak yang ada di wajah kamu. Bukan nutupin sih, lebih ke ngilangin minyak-minyak yang ada di wajah kamu. Sedangkan untuk bedak padat itu biasanya disebut dengan two-way cake, press powder atau compact foundation. Kenapa disebut demikian? Karena bedak padat ini biasanya sudah merangkap dengan foundation, jadi bisa dipakai tanpa kamu memakai foundation dulu gitu. Karena memang disaranin bedak padat itu gak boleh dipakai setelah foundation. Sebenarnya bukan gak boleh sih, tapi lebih ke ya gak usah gitu, gak cocok gitu. Lebih cocok itu setelah pakai foundation itu pakai bedak tabur gitu, bukan pakai bedak padat. Terus untuk perbedaan yang kelima, yang terakhir, yaitu bedak tabur itu mempunyai hasil yang natural. Jadi cocok banget untuk dipakai buat sehari-hari, asalkan kamu bisa ngeblendnya itu bener-bener rata banget ke seluruh wajah kamu. Jadi jangan sampai kayak kurang ngeblend, karena itu tuh nanti hasilnya bakalan kurang natural atau kurang bagus. Sedangkan bedak padat yaitu lebih cocok untuk kamu bawa-bawa ke acara formal, tapi dengan catatan itu hanya untuk dipakai touch up saja. Yang namanya acara formal seperti kayak kita mau traveling kayak gitu, berarti kan otomatis pengen make up kita itu tahan lama, jadi ya harus tetap pakai bedak tabur dulu gitu. Bedak padatnya ini khusus untuk touch up. Apalagi kalau acara formalnya itu malam-malam, itu cocok banget dan bagus banget kalau kamu touch up pakai bedak padat. Nah guys, itu dia tadi pembahasan di video kita kali ini, membahas tentang dua produk ini, antara bedak tabur dan bedak padat. Keduanya bagus, tapi masing-masing itu mempunyai pro kontra tersendiri gitu. Semoga video ini bermanfaat buat kamu, terus juga yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Like video ini kalau kalian suka, komen juga di bawah aku harus bikin video apa lagi, terus subscribe tombol yang ada di bawah, terus juga share ke seluruh sosial media yang kamu punya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.